Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 222, soal nomor 2. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, hitunglah. Ada 15 soal yang akan kita hitung bersama-sama kali ini ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Negatif 3 kali 7. Oke, sebenarnya soal yang pertama ini gampang. Tinggal kita ingat-ingat aja bahwa negatif kali positif itu hasilnya selalu negatif. Jadi negatif 3 kali 7 hasilnya ya negatif 21. Udah gitu aja, nggak ada trik-trik khusus ya. Nih, Kak tulis ya. Untuk soal yang pertama, negatif 3 kali 7 sama dengan negatif 21. Nggak pakai kurung nggak apa-apa penulisan jawabannya ya. Oke, sip. Sekarang soal yang kedua. Negatif 5 kali negatif 9. Nah, ini kita juga harus ingat bahwa negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi, negatif 5 kali negatif 9 hasilnya adalah positif 45. Nulisnya kayak gini, Dek. Negatif 5 kali negatif 9 sama dengan positif itu tandanya tidak perlu ditulis. Jadi, langsung aja 45. Ya, seperti ini. Oke, lanjut soal yang ketiga. Negatif 2 kali 0. Nah, ini kita ingat juga, bilangan berapapun, entah dia positif, entah dia negatif, bahkan dia pecahan atau desimal sekalipun, kalau dikalikan 0, hasilnya selalu 0 ya. Jadi negatif 2 kali 0 sama dengan 0. Oke, kita tulis negatif 2 kali 0 sama dengan 0. Udah gitu aja. Lanjut soal yang keempat. Negatif 5/3 kali 6. Nah, ini mulai ya. Kak Sari tulis dulu aja soalnya. Negatif 5/3 kali 6. Oke, ini caranya kayak gini, Dek. Boleh kita kalikan dulu yang atas, terus nanti dibagi yang bawah. Boleh dicoret-coret dulu antara yang atas dengan yang bawah. Boleh, terserah. Nah, kali ini Kak Sari mau mengalihkan dulu yang atas dengan yang atas. Yang atas itu ini negatif 5 kali 6. Ya, negatif 5 kali 6 ini kan negatif dikali positif. Nah, negatif kali positif kan selalu negatif ya. Berarti negatif 5 kali 6 itu hasilnya adalah negatif 30. Nah, terus per 3. Per itu artinya bagi. Ini dibaca negatif 30/3. Artinya negatif 30 dibagi 3. 30 bagi 3 saja kan 10. Berarti negatif 30 bagi 3 tentu saja negatif 10 gitu. Ya, bisa dipahami ya. Atau kalau ada temenmu atau gurumu yang mengarahkan caranya itu seperti ini, pakai coret-coret, boleh juga lihat ya. Atau Kak Sari tulis ulang aja. Nih, negatif 5/3 kali 6. Kalau pakai coret-coret kayak gini, Dek. 6-nya dibagi dulu dengan 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Taruh sini. Terus negatif 5 langsung kali 2. Negatif 5 kali 2 adalah negatif 10. Sama aja hasilnya. Kamu boleh pilih yang mana, cara yang atas atau cara yang bawah. Toh hasilnya akan sama-sama negatif 10. Ya, pilih salah satu aja, jangan ditulis dua-duanya. Di sini kan Kak Sari menerangkan. Nah, kalau kamu kan menjawab soal ini, jadi salah satu aja, jangan dua-duanya. Nanti kalau malah nulis dua-duanya dikatain gurumu lebay. Kita nggak mau itu terjadi kan ya. Salah satu aja yang menurutmu paling mudah. Oke, kayak gitu ya soal yang keempat. Nah, sekarang soal yang kelima. Negatif 8 kuadrat. Oke, pakai dalam kurung ya. Ini Kak Sari catat dulu. Dalam kurung negatif 8 terus kuadrat. Nah, cara menghitungnya gimana? Ini kita jabarkan menjadi sama dengan negatif 8 kuadrat itu artinya negatif 8 kali negatif 8. Nulisnya gini, negatif 8 kali negatif 8. Ada dalam kurungnya semua ya. Terus sama dengan, nah negatif kali negatif kan positif. Jadi negatif 8 kali negatif 8 hasilnya adalah positif 64. Tanda positifnya di angan-angan saja, nggak usah beneran ditulis. Oke.
Sip. Nah, sekarang soal yang ke-6. Ini negatif 8 kuadrat, tapi dia nggak pakai dalam kurung. Beda dikit ya sama yang soal nomor 5 tadi. Nah, walaupun berbeda, hanya ada kurung dan tidak ada kurung, tapi nanti ini hasilnya beda banget ya dek ya. Walaupun seakan-akan nih kayak sama, padahal tidak sama. Ini Kak Sari tuliskan untuk yang soal ke-6, negatif 8 kuadrat. Nah, kalau negatif 8 kuadrat tidak dikurung negatifnya, itu artinya yang dikuadratkan hanya angka 8-nya saja. Tanda negatifnya tidak diikutkan. Terus gimana caranya, Kak? Caranya gini, sama dengan tulis negatif dulu, terus buka kurung. Nah, 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8, gini. Oke, sama dengan berapa? Ya, ini kan ada tanda negatif, kita tulis ulang. Baru dihitung, 8 kali 8, 64. Tuh, beda ya hasilnya ya. Hanya masalah ada kurung dengan nggak ada kurung aja hasilnya tuh udah jauh berbeda. Hati-hati ya dek ya, penjabarannya juga berbeda kayak gini. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal, ingat-ingat kata Kak Sari ya, pakai kurung atau nggak pakai kurung itu sangat mempengaruhi hasil akhirnya kalau dia dikuadratkan. Oke, sip. Lanjut ke soal yang ke-7. Negatif 42 bagi negatif 6. Oke, dalam kurung negatif 42 bagi dalam kurung negatif 6. Sama dengan, diingat-ingat lagi, negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 42 bagi negatif 6 hasilnya adalah positif 7 ya. Kan 42 bagi 6 7. Jadi negatif 42 bagi negatif 6 sama dengan positif 7. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Masih mudah-mudah ini. Nah, lanjut ke soal yang ke-8. 0 bagi negatif 5. Nah, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya akan tetap 0. Namanya juga 0. 0 itu ibaratkan aja kosong. Kita punya buah jeruk sebanyak 0 buah atau nggak ada buahnya. Nah, dibagi ke 5 orang misalnya, ya tetap aja tiap-tiap orang nggak dapat apa-apa ya, dapat 0. Nah, begitupun kalau dibagi negatif, sama aja. 0 dibagi negatif berapapun hasilnya tetap 0 ya. Jadi nomor 8 kita tulis 0 dibagi negatif 5 sama dengan 0. Oke, lanjut soal yang ke-9. Oh iya dek, tapi nanti lain halnya kalau misalnya gini, dibalik ya, negatif 5 dibagi 0, nanti hasilnya bukan 0 ya. Ini khusus untuk yang 0 dibagi sesuatu, hasilnya selalu 0. Tapi kalau bilangan tertentu dibagi 0, nanti hasilnya bukan 0. Coba aja kamu cek pakai kalkulator masing-masing atau tanya ke gurumu. Kalau bilangan tertentu dibagi 0 itu hasilnya apa sih, Bu? Apa sih, Pak? Gitu ya. Yang udah tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentarnya Kak Sari ya. Nah, nanti Kak Sari kasih tanda love. Oke, kita lanjut ke soal ke-9. Negatif 3/5 bagi 6. Oke, kita catat dulu. Negatif 3/5 bagi 6. Nah, ini caranya gimana? Caranya kayak gini, Dek. Tanda pembagiannya ini akan Kak Sari rubah menjadi tanda perkalian. Syaratnya 6-nya ini harus dibalik. Kebalikannya 6 apa? Kebalikannya 6 adalah 1/6. Jadi nulisnya kayak gini. Dalam kurung negatif 3/5, ini tanda baginya kita rubah jadi kali, tetapi 6-nya berubah menjadi 1/6 gitu ya. Terus sama dengan kalau sudah perkalian ini boleh atas kali atas per bawah kali bawah. Itulah kenapa tadi Kak Sari rubah ya dari pembagian ke perkalian supaya mudah mengerjakannya. Karena kalau pembagian kayak gini mengerjakannya malah sulit. Kalau udah perkalian boleh langsung atas kali atas per bawah kali bawah, atau buat kalian yang terbiasa coret atas bawah juga boleh ya. Kali ini Kak Sari mau cara yang gampang saja, atas kali atas, bawah kali bawah. Atasnya negatif 3 kali 1 hasilnya adalah negatif 3.
per bawahnya 5 kali 6 adalah 30. Nah, negatif 3/30 ini sebaiknya kita sederhanakan. Sama dengan, ini sama-sama dibagi 3 aja deh ya. Negatif 3 bagi 3 itu negatif 1 per 30 bagi 3 adalah 10. Ini jawaban akhirnya ya, negatif 1 per 10. Kayak gitu mengerjakan soal ke-9 ini. Oke, sekarang kita lanjut soal ke-10. 4/9 bagi negatif 2/3. Nah, sama. Ini pembagiannya nanti akan Kak Sari rubah menjadi perkalian dulu. Syaratnya negatif 2/3-nya dibalik. Cara ngebaliknya kayak gini, Dek. Sini aku catat dulu soalnya. 4/9 bagi dalam kurung negatif 2/3 gitu ya. Nah, sama dengan ini 4/9-nya sih tulis ulang, nggak ada masalah. Terus tanda baginya kita rubah jadi tanda kali. Syaratnya negatif 2/3 dibalik. Dibalik itu ya diputer aja, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, negatifnya ngikut sama angka yang atas aja ya. Jadi ini penulisannya kan dia negatifnya di luarnya per gitu ya. Kita naikin aja, deketin sama angka 2 ya. Jadi negatif 2/3. Kalau dibalik menjadi apa? Ya 3 per negatif 2 gini. Nah, gitu deh. Bisa dipahami ya. Ini syarat untuk mengganti tanda bagi menjadi tanda kali. Yang belakang harus dibalik. Kalau yang depan tetap, oke, jangan ikutan dibalik juga, nanti malah salah. Nah, terus sama dengan apa? Ya udah, kalau udah perkalian langsung aja atas kali atas per bawah kali bawah. 4 kali 3, 12 per 9 kali negatif 2 adalah negatif 18. Disederhanakan, 12 sama negatif 18 sama-sama bisa dibagi 6. 12 bagi 6 itu 2 per negatif 18 bagi 6 itu adalah negatif 3. Nah, 2 per negatif 3 menulisnya biar cantik boleh gini. Negatif dulu baru 2 per 3. Ini jawaban akhirnya. Jadi tanda negatifnya apa ya, Dek ya? Sama tingginya dengan tanda pernya. Jangan di bawah, jangan di atas juga. Kalau udah selesai kayak gitu, tulis negatif duluan baru 2 per 3. Oke, dah ini Dek cara mengerjakan soal yang ke-10. Sekarang lanjut ke soal yang ke-11. Soal yang ke-11 kita lihat negatif 12 dibagi negatif 4 dikali 5. Oke, tulis dulu. Negatif 12 dibagi negatif 4 terus dikali 5. Ku tulis di bawah ya sama dengannya. Oke. Nah, caranya kayak gini. Kita bagi dulu. Negatif 12 dibagi negatif 4. Ingat, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Jadi, negatif 12 dibagi negatif 4 adalah positif 5. Tanda positifnya pura-pura aja nulisnya. Terus dikali 5 lagi. Ya sudah, 5 dikali 5 kan gampang. 25. Selesai. Alhamdulillah, soal nomor 11 gampang. Berikutnya soal yang ke-12, Soal yang ke-12, 5/8 bagi negatif 1/4 kali 3/10. Nah, pecahan-pecahan lagi. Kalian pasti cenderung lebih nggak suka ngerjain soal yang pecahan daripada soal yang bilangan bulat gini. Bener nggak? Kak Sari dulu juga pernah sekolah, jadi tahu perasaan kaliannya. Tapi nggak apa-apa, soal pecahan ini juga bisa dengan mudah dikerjakan kok. Oke? Kak Sari catat dulu ya soal yang nomor 12 ini. Oke, ini dia udah kucatat. 5/8 bagi negatif 1/4 kali 3/10. Langkah pertama, kita akan merubah tanda pembagian ini menjadi tanda perkalian. Syaratnya yang 5/8-nya harus tetap, terus yang negatif 1/4-nya dibalik. Kayak tadi, tanda negatifnya itu ikut ke angka yang atasnya aja. Jadi ini negatif 1/4. Kalau dibalik menjadi 4 per negatif 1 gitu deh. Baru dikali lagi dengan 3/10. Kak, yang 3/10 kenapa nggak dibalik?
dibalik karena kan sudah perkalian. Kalau sudah perkalian ya sudah, biarkan saja. Yang perlu dibalik itu kalau dia pembagian, ya. Nah, terus ini cara mengerjakannya gimana? Gampang, kalau sudah perkalian seperti ini, langsung saja atas kali atas per bawah kali bawah. Untuk yang atas, 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 adalah 20, 20 kali 3 adalah 60 ya. Terus per yang bawahnya 8 kali negatif 1 kali 10. 8 kali negatif 1 adalah negatif 8. Negatif 8 kali 10 adalah negatif 80 gitu. Nah, jangan lupa terakhir disederhanakan. Ini 0 coret dulu dengan 0. 6 sama negatif 8 sama-sama bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 adalah 3 per negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Nah, 3 per negatif 4 kita tulisnya kayak gini deh. Negatif dulu baru 3 per 4 ya. Ini dia jawaban akhir untuk soal yang ke-12. Nah, penulisannya ini ya sama dengan negatif 3 per 4. Sebaiknya kalian tulis di bawahnya sini lagi ya. Ini karena Kak Sari nggak cukup aja tuh, kertasnya udah habis, makanya Kak Sari tulis sama dengannya ke samping. Tapi bagusnya kalian sama dengannya ke bawah lagi. Jadi lurus gitu sama dengannya. Dilihatnya juga bagus. Paham ya dek ya maksudnya Kak Sari ya? Paham lah, enak kalau ngomong sama anak-anak pinter kayak kalian ini. Amin. Oke, sekarang lanjut ya ke soal 13. 8 ditambah 24 bagi negatif 6. Oke. 13. 8 ditambah 24 dibagi negatif 6 sama dengan, nah ini hati-hati, tidak boleh 8 ditambah 24 duluan yang dikerjakan, nggak boleh, haruslah 24 dibagi negatif 6 yang dikerjakan duluan. Jadi ini kita kasih kayak gini untuk pengingat ya. Nah, nanti 8-nya baru ditambah dengan hasilnya ini tadi. Berarti kita hitung 24 dibagi negatif 6 berapa? Ya, positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. Nah, 24-nya bagi 6 aja. 24 bagi 6 adalah 4. Jadi gitu ya, 24 dibagi negatif 6 adalah negatif 4. Nah, sekarang sama dengan 8 ditambah negatif 4, itu tanda tambahnya boleh dihilangkan. Kalau ada tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang atau tanda negatif gini, ya selalu tanda tambahnya hilang. Jadi boleh ditulis 8 terus langsung negatif 4. Dibacanya ya 8 kurangi 4. 8 kurangi 4 adalah 4. Selesai. Kayak gitu. Untuk soal nomor 13 hati-hati, tidak boleh mengerjakan 8 ditambah 24-nya dulu. Harus pembagiannya dulu yang dikerjakan. Kalau ada penjumlahan, ada pembagian, itu pembagian yang wajib dikerjakan duluan. Jadi ya, sejak SD kalian juga sudah diajarin seperti itu kan sama guru kelas masing-masing. Nah, itu terus diingat sampai sekarang, bahkan setelah kalian lulus SMP, lanjut SMA sekalipun. Oke ya. Nah, lanjut soal ke-14. Negatif 7 kali negatif 8 kurangi 1 kurangi 30. Masya Allah, soalnya panjang, tapi nggak masalah. Yang penting kita kerjakan pelan-pelan, nanti juga akan selesai. Kak Sari catat dulu soalnya. Oke, ini sudah kecatat ya. Negatif 7 dikali dalam kurung negatif 8 kurangi 1 kurangi 30. Sama dengan, nah ini ada perkalian, ada pengurangan. Otomatis nanti yang harus kita kerjakan yang perkalian ini dulu. Hasilnya berapa? Baru dikurangi 30. Gitu. Nah, ada yang di dalam kurung pula. Berarti yang di dalam kurung harus kita kerjakan duluan ya. Negatif 8 kurangi 1 itu bacanya gini deh. Ada negatif 8, ada lagi negatif 1. Jadinya negatif berapa? Jadinya adalah negatif 9. Jadi negatif 8 bergabung dengan negatif 1. Jadinya negatif 9. Kalau ditulis ulang kayak gini. Negatif 7 dikali negatif 9. Ya, sama dengan tetap aja ini yang harus dikerjakan duluan. Terus nanti hasilnya berapa baru boleh dikurangi 30.
Nah, negatif 7 dikali negatif 9 berapa? Negatif kali negatif positif. Jadi negatif 7 kali negatif 9 adalah positif 63. Tanda positifnya tidak perlu ditulis. Nah, ini dibaca ya 63 kurangi 30 gitu aja. Hasil akhirnya tentu saja 33. Selesai ya. Sepertinya susah nomor 14 nih. Ternyata setelah dikerjakan pelan-pelan gampang juga kok. Sejauh ini belum ada yang benar-benar menyulitkan kalian kan? Tapi kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh deh tanyakan di kolom komentar ya, biar nanti Kak Sari bantu jawab. Atau paling enak nanti tanya jawabnya di dalam grup aja ya. Untuk gabung ke grup, chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari itu ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Dua-duanya nomor yang dihubunginya sama nomor ini. Oke, nanti kamu save ya, kamu save, setelah itu kamu hubungi Kak Sari. Oke, Kak, aku pengen gabung ke grupnya dong, boleh? Boleh ya, nanti Kak Sari kasih tahu cara gabungnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke soal ke-15 nih, soal yang terakhir di video ini. Yeay. Nomor 15, 48 bagi negatif 4 pangkat 2. Oke, tulis 48 bagi negatif 4 pangkat 2. Ada kurungnya. Wow, berarti ini sama dengan 48 dibagi. Nah, negatif 4 pangkat 2 itu artinya adalah negatif 4 kali negatif 4. Nah, negatif kali negatif kan positif ya. Jadi negatif 4 kali negatif 4 adalah positif 16. Tanda positifnya nggak usah ditulis. Udah, ini tinggal dihitung 48 bagi 16 berapa, Dek? 3. Alhamdulillah ya. Selesai sudah soal nomor 2 di halaman 222 ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya, Dek ya. Jadi nanti kalau kamu ujian, kamu sudah lebih siap. Untuk persiapan lebih lanjut, kita tanya jawabnya di dalam grup yang tadi Kak Sari ceritakan aja ya. Langsung hubungi ke nomor ini. Untuk grup gratis masih bisa terus bergabung selama grupnya belum penuh. Tetapi kalau grup berbayar ya tentu saja harus bayar dulu baru bisa gabung. Tapi bayarnya pun nggak mahal kok, hanya 20.000 per bulan. Bukan 20.000 untuk satu soal, tapi 20.000 untuk tanya jawab soal selama sebulan. Murah pakai banget ya enggak? Oke deh, karena ini sudah selesai ya nomor 2 halaman 222-nya. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.